Blackpink, begini-begini. Anak muda pikir giliran buat Tuhan. Sama aduh haleluya. Giliran nanti sostruk baru menyanyi. Di saat engkau sehat gak mau nyanyi buat Tuhan. Nanti semua dekat mati baru. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus akan mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama-sama bahwa Mongol ini adalah seorang stand up komedi Indonesia yang beragama Kristen. Dan tidak hanya itu, tidak hanya berprofesi sebagai stand up komedi, tapi ternyata beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang kemana-mana memberitakan Injil. Dan sungguh sangat luar biasa, saudara-saudara, bahwa karena Mongol ini adalah seorang yang cukup tenar, sehingga beliau pernah ditawari untuk pindah agama, dan dia diiming-iming untuk diberikan sejumlah uang untuk modal usaha, tetapi ia tidak mau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah di dalam khotbahnya ini ia berpesan kepada anak-anak muda supaya mempergunakan waktu yang ada. Selama masih muda, gunakan waktu untuk melayani Tuhan. Puji-puji Tuhan. Jangan sampai nanti sudah tua, bahkan sudah mau mati baru mau berapi-api, mau melayani Tuhan. Karena itu ia mengatakan semestinya dimanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan khotbahnya berikut ini. Orang tahu Kak Mongol adalah pengikut Kristus sejati. Tetapi di sisi lain orang melihat Kak Mongol ikut acara penelusuran dunia gaib gitu. Orang kok kayak bertolak belakang? Enggak bertolak belakang teman-teman. Selama saya enggak kesurupan, is everything good for me. Iya dong. Jadi kalau ada yang kesurupan, kamu kan Anda lihat selalu lari. Kalau enggak dipanggil enggak datang. Karena buat saya yang saya kejar duitnya. Penelusuran dunia gaib itu bayarannya one day before show. Jadi kalau orang, enak ya Kak Mongol, iya bener enak. Apalagi ada yang, Kak Mongol sekarang diberkati Tuhan ya. Kayaknya enggak teman-teman. Untuk mencapai level seperti saat ini, Kak Mongol melewati fase yang berat. Jangan lihat, Kak Mongol enak jadi artis stand up komedi termahal. Tetapi sebelum menjadi stand up komedian termahal, Kak Mongol harus hidup di jalanan. Kak Mongol berapa kali ditawarin untuk menyangkal Kristus. Bahkan sampai dikasih modal buat buka usaha. Saya bilang enggak. Kalau ditawarin pindah agama, udah berapa kali. Bahkan ada yang bilang kan kalau kamu udah pindah agama. Tapi saya selalu bilang selama babi kecap masih ada, saya tidak akan pernah pindah Pak. Apalagi saya Manado tuh sayang, haleluya. Babi kecap Manado kok dia panas, nasinya juga panas. Simon Petrus, Zebedeus dan Andreas lewat, gua cuekin bro. Ya tuh, ngoni belum rasa Manado pe babi kecap. Sangka kalah berbunyi gak kedengeran. Jadi kalau orang bilang, bukan bagaimana mau ngolai santai aja. Jadi ngadepin hidup bagaimana? Santai. Apa yang kamu lakukan untuk bisa bertahan jadi anak Tuhan sampai hari ini? Saya belajar banyak loh teman-teman, serius. Kalau orang mau bilang, Mongol kenapa enggak operasi muka? Jangan, Tuhan taunya begini. Jangan takutnya saya jadi Lee Min Ho ditabrak bajai meninggal. Saya langsung tanya, Tuhan kenapa Mongol mati? Tuhan, lu ngol, ya ampun gue lupa. Tahu gak gue kan jelek, kenapa jadi cakep? Jadi
Syukuri aja. Ya kan? Nggak usah suntik hidung. Kemarin ada teman gua artis. Apa namanya? Botox hidungnya. Cakep. Cakep banget. Tapi sekarang dia stres. Karena lubangnya bukan mengecil tapi melebar. Jadi kenapa ya suntik hidung? Kok bukannya dia mancung selamanya. Tapi ternyata dia lubangnya yang tadinya ngupil jari kelingking. Sekarang 3 jari masuk loh. Itu kan jadi apa? Jadi hidung jambu monyet kan. Ya ampun Tuhan. Dulu bersinnya asin. Sekarang dia nggak bisa pakai tisu. Harus pakai itu handuk kecil. Kenapa? Karena tidak bisa mensyukuri apa yang dia udah dapatkan dari Tuhan. Kalau Kak Mongol, saya belajar banyak. Kenapa Kak Mongol pernah bilang Bunda Hana adalah ibu rohani Mongol? Karena memang beliau sebagai ibu yang care banget sama anaknya. Dia bilang, Ngol, ingat ada masalah, masuk ruang doa, bertekuk lutut dan berdoa. Nggak usah cerita sama orang, bener. Karena kalau kita cerita sama orang, terus ternyata dia bagian dari Amsal 20 yang bocor mulut, habis cerita kita. Nyampe ke Indonesia, didatengin Lambe Tura, jadi gembel lagi gue. Gitu? Jadi kalau orang nanya, terus gimana kamu menikmati hidupmu yang orang bilang sibuk dan sebagainya. Saya berpedoman pada firman Tuhan. Sampai hari ini. Coba kita buka Roma 12 ayatnya yang kedua. Karena ini buat kita anak muda, kamu juga anak muda. Maksudnya karena punya anak yang masih muda. Anak saya sekarang usianya 14 tahun. Seorang putri yang cantik, tingginya 167 cm. Mukanya ikut mamanya kecantikannya, hidungnya ikut bapaknya. Gak apa-apa itu. Anda yang hidung pesek jangan langsung nunduk, tenang. Hidung pesek sesuai penelitian umur panjang dibandingkan hidung mancung. Yang pesek langsung amin. Kenapa hidung pesek lebih umur panjang dari hidung mancung? Hidung mancung boros nafasnya. Dia sekali napas berapa milimeter, berapa oksigen ya kan. Kita kecil. Tapi paling menderita hidung pesek di saat COVID. Karena yang diambil sampel dari lubang hidung. Nah itu paling menderita Mongol karena dicolok para medisnya bukan langsung dicabut, dipelintir. Serius loh. Oke, Roma 12 ayatnya yang kedua kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kita disuruh ngapain? Jangan menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tapi kita fokusnya kepada Elohim. Kalau kita mau seperti orang dunia, orang dunia hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Orang dunia hidupnya penuh dengan apa? Kalau enggak kekhawatiran, kecemasan. Apalagi sekarang dengan kondisi ekonomi semua dunia yang sedang goyang. Kita lagi, Amerika gagal bayar bang. Terus kenapa emang gagal bayar? Nanti krismon lagi. Lah ribet pak. Di Amerika 2 jam, 23 jam kita ke sono. Kenapa nggak mikirin kita di Indonesia aja? Yang dipikirin yang di sana gagal bayar, santai aja. Orang yang hidup dalam Tuhan, Alkitab berkata tidak akan pernah meminta-minta. Jadi kita jangan kayak orang dunia. Orang dunia, saya kalau ngikutin orang dunia pak, saya nggak mau diundang GHS. Kecil bayarannya. Saya nggak mau diundang gereja di mana-mana. Kecil bayarannya. Bahkan ditengking kalau suara besar. Berapa Pak Mongol untuk keluar kota? 40 juta langsung darah Yesus. Dikirain kita setan Pak. Padahal ditelepon.
Kalau saya mau ngikutin orang dunia, standar saya keluar kota harus 70 juta. Karena stand up itu nggak gampang Pak, sendiri ngelawak. Kalau berlima satu didorong orang akak. Nah ini sendiri. Tahu-tahu lagi ngelawak masuk jenderal bintang 2, meninggal kita berdiri Pak. Oh, Tuhan ini salah ngomong GMO-nya. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, is everything under control. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Sama juga kita, kalau dengan orang dunia, segala macam dipasang di rumah biar jangan ada setan masuk. Padahal solusi setan cuma gampang, rajinlah makan babi. Iya kan? Kenapa rajin makan babi? Karena di Alkitab, Yesus mengurusi setan di Gerasa, setannya masuk ke babi. Berarti babi ada setan. Dengan kita makan babi berarti kita makan setan. Selesai kan? Iya dong, jangan dengar kata orang babi itu punya cacing kremi dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacing kreminya nggak mati Pak Mongol. Ya iya benar, bisa benar. Tetapi kan makan kita dikunyah. Ya mati juga tuh cacing Pak dikunyah-kunyah. Kan putus beset cacingnya. Jadi putus berapa puluh putus itu. Santai aja nih orang Oma di Sangir sana makan babi tiap minggu. 100 baru mati. Kenapa? Karena kita orang Kristen, kita punya Yesus yang dahsyat. Kita punya juru selamat yang sejati. Anak muda yang hadir hari ini, jangan seperti orang-orang dunia yang bagaimana? Yang terlalu ribet dengan hidupnya. Saya menikmati hidup dengan indah. Yang penting ada norma dan hukum yang saya taati. Bang Mongol gak dugem, udah tua. Takut sementara geng-geng, tato bibir pecah, dah. Iya toh? Dan itu saya suka bilang di gereja, ayo teman-teman kalau lagi ibadah, lagi pujian penyembahan, jangan sama kayak ayam ketelan karet. Kan banyak. Anak muda giliran nonton Agnes Monica, sampai bulu ketek numbuh. Ya kan? Nonton siapa? Peter Pan, apa Ariel siapa? Bunga Citra Lestari, Anggun Citra Sasmi. Mengaku bujangan, pas di gereja. Apa yang kau Allah. Tapi kalau nonton Suju, Blackpink, begini. Anak muda bikin giliran buat Tuhan. Sama aduh haleluya. Giliran nanti sostruk baru menyanyi. Di saat engkau sehat gak mau nyanyi buat Tuhan. Nanti semua dekat mati baru. So anak muda perlihatkan energikmu buat Tuhan. Amin. Nggak usah takut suaramu jelek selama hatimu melekat kepada Elohim. Everything good. Saya sendiri suaranya jelek. Saya pernah nyanyi. Serius pernah nyanyi di gereja lagu Pertolonganmu. Itu jemaat gak ada yang suaranya loh. Mongol, hadirat Tuhan nyata. Ternyata mereka lagi doa Tuhan, oh Tuhan bisa ya DP suara. Bisa ya artinya jelek. Tapi mau gimana, mau dipaksa juga susah. Jadi saya karaoke aja dulu di Inul Vista. Kenapa? Karena karaoke itu dibangun buat orang yang suaranya jelek. Coba kalau nggak percaya, lu karaoke sama teman-teman. Yang paling jelek suaranya pertama yang milih lagu. Dan dia pasti lebih dari 3 lagu. Bener gak? Jadi menikmati hidup santai. Jangan seperti orang dunia. Yang kedua apa? Munafik. Terlihat holiness. Shalom.
Pas kita lewat diomongin, kayaknya cincinnya palsu ya. Aduh haleluya. Banyak begitu Pak. Terlihat manis di muka. Apalagi kalau aduh Tuhan. Mudah-mudahan anak muda di sini nggak ada yang bagian dari bocor mulut. Gak usah ngomongin hidup orang. Hidup kita aja yang dibenerin. Saya diiriin oleh banyak orang mah banyak. Tapi orang nanya terus gimana ngel santai. Ada yang bilang wah Mongol itu jadi stand up karena dukun. Dikirimin lah ayam. Gak ada dagingnya tapi dari kepalanya semua ada. Jantung, amplanya semua ada di dalam sama kaki. Dagingnya gak ada. Dikirimin lagi bawang putih 5 siung yang udah dibakar tapi besi penusuknya kuningan. Itu sampai setahun dilempar-lemparin begitu. Bawang putihnya yang gua buang, kuningannya gua lebur. Gua jadiin cincin. Cincin kuningan adalah cincin paling keren kuningnya. Hanya bermodalkan braso everything good. Pernah lihat kan kuningan kalau kena braso, wih hadirat Tuhan tuh kalah. Takta sorgawi kalah kuningnya. Jadi kalau melewati hidup jangan jadi orang munafik. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya juga begitu Pak. Oleh sebab itu kenapa saya jarang nongkrong sesama artis. Karena buat saya susah berkamuflase. Karena muka balik lagi kurang nice. Ya kan kita kalau aduh haleluya. Apalagi kalau ternyata dia belum kenal siapa Mongol. Diliatin atas bawah. Dia artis Bu. Artis. Sinetron apa? Dikira kita main sinetron Pak. Saya main sinetron pertama jadi kuntilanak Pak. Anda boleh cari di YouTube naik enak turun oga judulnya. Jadi kuntilanak. Di make upin jadi kuntilanak. Gak ada dialognya. Kita kan berharap ada dialog. Mungkin thank you ya udah pulang lumayan lagi. Ini enggak ada dialog cuman cekikikan gitu di atas pohon. Syutingnya 10:30 malam. Jadi jangan ada kemunafikan. Ya enggak. Nikmati hidupmu dengan indah. Yang penting ada norma hukum dan agama yang menjadi basic kita untuk melangkah. Jadi kamu selama hidup nikmatinya gimana? Kalau lagi di rumah ya main Mobile Legend. YHS melarang gak ya? Anak muda main Mobile Legend. Enggak kan? Main aja. Saya handphonenya semua isinya Mobile Legend. Tapi kan Bang Mongol itu karakternya kan kayak setan Bang Mongol. Itu Balmon kan kayaknya iblis ya buat dia kalah. Biar lu AFK. Saya kalau main Mobile Legend sering MPV. Tapi offline. Anda kalau ingin main Mobile Legends menang melulu offline. Gak akan pernah lu kalah serius. Pasti menang melulu. Saya kalau naik pesawat dari Makassar ke Jakarta pasti main Mobile Legends. Itu bisa 20 kali Mongol MPV. Coba kalau online. Ya haleluya. Kalah menang. Kalah menang. Kenapa? Karena memang kadang sengaja. Kemarin ada main bareng-bareng pakai Melisa. Marksman. Dikomenin sama orang, Bang Mongol gak sadar. Melisa itu dukun. Gue bilang, dukun dari mana? Ternyata perkara ada bonekanya. Gue bilang, bener juga ya, yaudahlah gue kalahin deh. Kalah, dilapor, AFK, download lagi, ganti email. Karena hidup ini bawa santai. Jangan dibuat ribet. Kita anak muda berlakulah sebagai anak muda. Tetapi tetap hukumnya hukum Kristus yang kita jalani. Lu mau pakai celana robek silakan. Kalau omamu udah meninggal. Saya Mongol punya omanya masih hidup. Dia beli celana jeans robek dijahit. Di celananya robek di sini,
Sama omanya dijahit. So itu oma bilang jangan beli di TikTok, rusak semua DP baju. Ini bayangkan ya kan. Jadi mau pakai celana bagaimana bentuknya, selama itu Anda nyaman dan tidak menjadi polemik, lakukan. Tapi kalau kamu kenapa kamu nggak pakai celana jeans robek? Acara gereja. Saya takut jadi batu sandungan. Nanti lu tahu nggak, aduh dia hamba Tuhan. Itu kalau saya dengar orang begitu, saya langsung bawa ke kolam baptisan. Tapi nggak saya baptis, mulutnya doang yang saya masukin. Saya pakai anting loh Bapak Ibu. Saya punya lobang di telinga ini ada 2. Tapi di saat saya pelayanan semua nggak saya pakai. Tapi di saat saya main film, disuruh pakai, saya pakai. Saya manggung, saya pakai. Orang tanya kenapa Kak Mongol pakai? Karena image Mongol adalah stand up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Kalau datangnya pakai besi putih, IO-nya bingung. Mahal dari mana? Jadi saya pakai aksesoris banyak. Tapi kalau udah lupa ngekrum, ya jarang pakai. Karena saya rajin ngekrum. Karena artis kalau ke tempat ngekrum gratis. Dari 10 cincin 5 yang bayar 5 foto bersama. Saya juga beli dompet gak pernah Hermes. Gak pernah Louis Vuitton. Harga dompet bisa kebeli iPhone 15. Kok udah ada ya iPhone 15 ada kan? Udah ada di Singapura, kamu udah lihat. Sama aja. Buat telepon doang. Ya kan? Buat telepon, buat WA. Udah cuman itu doang. Tapi dia smartphone Bang Mongol. Sesmart apapun handphonenya, yang smart itu orangnya. Jadi kalau Anda punya handphone smart, tapi Anda masih percaya hoax, berarti tetap Anda makainya tololpon. Bukan smartphone. Apalagi kita menghadapi pileg besok dan pilpres, pilkada. Kalau Anda masih suka menjadi bagian yang nyebar-nyebar berita hoax, ngejatuhin calon yang satu dengan calon yang lain, berarti Anda masih menggunakan tololpon. Ingat calonnya semua putra terbaik bangsa, jangan berantem. Tapi Bang Mongol kan mendukung calon ini ya. Kenapa Bang Mongol gak pernah jadiin itu di atas panggung biar dia dinaikin? Ya yang bayar kan YHS Latimojong bukan calonnya. Nih kalau calon ngasih gocap, gua promo di atas mimbar. Ya kan? Ya ini cuma disuruh tapi hepengnya gak masuk. Gak bisa orang saya besok harus bayar tagihan. Saya gak ngutang, saya gak ngutang. Cuman pegadaian jatuh tempo. Karena saya nggak mau munafik, nggak terlihat tajir, tapi ternyata nothing. Ya saya nggak gade, saya gade. Saya nggak malu ke pegadaian. Saya dulu di Manado waktu COVID, maaf COVID itu saya artis panggung. Dilarang ada panggung, kita mumet. Banyak teman-teman stand up komedian ada yang udah jadi pengamen lagi. Jadi ada keputusan Kapolri, nggak boleh ada panggung terbuka. Lah kita bingung dari mana duitnya. Puji Tuhan masih ada tabungan. Untuk supaya murah hidup pulang ke Manado. Di Manado beli ikan 50.000 masih dapat 10 ekor. Potonglah sekecil-kecilnya. For 2 minggu goreng sepanas, goreng kasih panas kan aman terkendali. Tahu-tahu ada saudara kecelakaan. Saya bawa cincin ke pegadaian. Masuk, ibu-ibu yang ada di situ langsung lihat. Bilang kata artis mahal. Masa dia bagade Tuhan. Dilihatin Mongol atas bawah, Mongol diem aja ya kan. Maksudnya ya udah bener ya, masa artis katanya stand up termahal gade gitu. Tahu-tahu pegadaiannya manggil. Atas nama Bapak Roni Immanuel, Pak kami hanya bisa sampai ke 46.200.000. Ibu-ibunya langsung, apa? 46 juta? Cincin apa itu Mongol? Mongol kesempatan saya untuk ngebom ibu-ibu cantik ini. Saya langsung bilang ibu-ibu kok biasa cuma 3 gram so sombong. Langsung ibu-ibu mukanya jelek bang. Gitu.
Jadi buat santai, nggak usah ribet. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian video ini. Semoga dapat bermanfaat, memberkati kita semua. Dan terlebih pesan yang disampaikan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.